Cacat lahir itu adalah cacat bawaan yang kita temukan pada saat mom sedang hamil. Atau misalnya pada saat lahir itu sudah ada cacat atau adanya kelainan. Sebetulnya penyebab dari kelainan kongenital ini atau cacat lahir ini bermacam-macam. Seperti kita ketahui, misalnya untuk hamil tidak hanya ditentukan oleh sel telur, tetapi juga dari kualitas si sel sperma. Jadi gaya hidup dari pasangan, baik itu si prianya ataupun si wanitanya, itu akan juga mempengaruhi dari kualitas sel telur atau sel spermanya. Jadi kalau gaya hidupnya yang kurang baik, misalnya merokok, minum minuman keras, beralkohol, nah itu juga bisa menyebabkan si kualitas dari sel sperma atau sel telurnya itu menjadi kurang baik. Sehingga nanti pada saat hamil pun, itu potensi untuk terjadinya kelainan pada si janinnya itu menjadi lebih meningkat. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini saya akan membahas satu topik, yaitu apa saja penyebab cacat pada bayi baru lahir. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini atau yang belum subscribe, ayo cepetan buruan subscribe. Cara gampang, tinggal kalian klik aja tombol subscribe di bawah sini. Yang tulisan subscribe, tinggal kalian klik aja. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya supaya setiap ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Cacat lahir itu adalah cacat bawaan yang kita temukan pada saat mom sedang hamil. Atau misalnya pada saat lahir itu sudah ada cacat atau adanya kelainan. Nah, adanya kelainan ini yang biasa kita sebut juga dengan cacat kongenital. Jadi suatu kelainan yang memang sudah dibawa sejak dari dalam kandungan. Jadi bukan hanya pada saat dia besar nanti baru ada timbul kelainan tersebut. Tapi memang sudah ada genetiknya di dalam kandungan. Contohnya adalah adanya bibir sumbing, atau cleft lip atau cleft palate. Jadi cleft palate itu misalnya sumbingnya bisa sampai di rang atas. Jadi rang atasnya itu dia tidak menyatu, adanya celah. Atau misalnya juga ada clubfoot, jadi kakinya itu dia masuk tuh, dari pergelangan kakinya dia masuk. Nah, itu juga suatu kelainan yang memang sudah didapatkan atau sudah bisa dideteksi dari sejak dalam kandungan. Contoh lainnya adalah Down syndrome, yaitu suatu kelainan dari kromosom. Jadi memang Down syndrome itu pada saat bayi baru lahir, si bayi yang baru lahir ini memang sudah ada kelainan dari genetiknya. Sehingga pada saat dia lahir memang sudah terlihat nih ada beberapa kelainan. Dan juga biasanya akan lebih nyata kelainan tersebut apabila si bayi tersebut sudah makin besar. Sebetulnya penyebab dari kelainan kongenital ini atau cacat lahir ini bermacam-macam. Adanya yang pertama bisa saja disebabkan oleh kelainan kromosom atau kelainan genetik. Misalnya tadi ya, Down syndrome. Hal ini bisa disebabkan oleh kualitas dari sel sperma atau sel telurnya atau kedua-duanya itu memang pada saat itu kurang baik. Atau bisa juga disebabkan oleh usia ibu yang memang makin meningkat. Misalnya di usia 35 tahun lebih. Nah, itu angka kejadian untuk kelainan kromosom itu semakin tinggi. Jadi kelainan kromosom ini bukan hanya Down syndrome, tetapi ada juga sindrom yang lainnya. Nah, seperti kita ketahui, misalnya untuk hamil tidak hanya ditentukan oleh sel telur, tetapi juga dari kualitas si sel sperma. Jadi gaya hidup dari pasangan, baik itu si prianya ataupun si wanitanya, itu akan juga mempengaruhi dari kualitas sel telur atau sel spermanya. Jadi kalau gaya hidupnya yang kurang baik, misalnya merokok, minum minuman keras, beralkohol, nah itu juga bisa menyebabkan si kualitas dari sel sperma atau sel telurnya itu menjadi kurang baik. Sehingga nanti pada saat hamil pun, itu potensi untuk terjadinya kelainan pada si janinnya itu menjadi lebih meningkat. Untuk lingkungan dari tempat tinggal atau tempat hidup, tempat kerja, itu juga sedikit banyak akan mempengaruhi. Misalnya bekerja di lingkungan pabrik yang ada polusi kimianya, ataupun misalnya bekerja di lingkungan yang berokok. Nah, itu juga bisa mempengaruhi nih dari perkembangan si janin yang di dalam kandungan. Selain hal tersebut, infeksi juga bisa menjadi suatu penyebab untuk cacat bawaan. Misalnya adanya infeksi dari
virus ataupun parasit, yaitu yang kita paling sering kita kenal dengan toksoplasma. Apabila moms yang sedang hamil ini terinfeksi virus atau parasit tersebut yang bisa menyerang dari janin yang dikandung, nah itu juga bisa menyebabkan si janin yang dikandung ini mengalami kelainan pada saat di dalam kandungan. Misalnya apabila moms terinfeksi toksoplasma, itu juga bisa menyebabkan misalnya adanya kelainan perkembangan dari otaknya, dari susunan tulang sarafnya. Itu juga bisa dialami oleh janin yang sedang dikandung. Nah, selain itu, tentu kesehatan tubuh moms itu menjadi faktor yang menentukan juga. Misalnya, moms menderita adanya diabetes atau kadar gula darah moms ini sangat tinggi pada saat hamil. Jadi yang kita ketahui apabila moms kadar gula darahnya tidak terkontrol, terutama moms hamil di trimester 1, di mana perkembangan organ janin itu sedang terjadi, nah itu juga bisa menyebabkan si janin yang dikandung ini menjadi perkembangannya terhambat atau terganggu yang diakibatkan oleh si kadar gula darah yang terlalu tinggi. Nah, untuk kelainan pada janin ini sebetulnya bisa kita bantu deteksi dengan salah satunya dengan cara USG. Dengan cara USG ini bisa kita scanning terutama di usia 11-13 minggu. Lalu nanti akan kita scan ulang di usia 20-24 minggu. Tentu memang alat USG ini bisa membantu kita untuk melihat apakah adanya potensi terjadi kelainan pada janin. Nah, selain itu, moms juga bisa melakukan pemeriksaan darah, yaitu misalnya darah rutin yang kita periksa apakah ada infeksi tadi toksoplasma, rubella, CMV yang kita sebut dengan TORCH, atau misalnya juga adanya pemeriksaan darah lainnya, misalnya adanya pemeriksaan NIPT untuk melihat adanya kelainan kromosom pada janin atau tidak. Nah, untuk moms yang ingin kehamilan yang lancar-lancar saja dan meminimalisir potensi terjadinya kelainan pada janin, moms juga bisa mengkonsumsi asam folat mulai dari 1-3 bulan sebelum moms hamil. Selain minum asam folat, tentu moms juga disarankan untuk menjaga pola hidup sehat untuk moms dan juga pasangan. Dan apabila moms atau pasangan mempunyai penyakit keturunan, misalnya adanya diabetes atau hipertensi, sebaiknya itu hal tersebut dikontrol terlebih dahulu. Jadi kadar gula darahnya distabilkan, dinormalkan terlebih dahulu. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.